Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai operasi vektor menggunakan metode poligon, metode jejer genjang, serta metode analitik atau penguraian vektor. Yang pertama kita akan bahas mengenai metode poligon. Metode poligon adalah metode ujung pangkal, di mana antara ujung vektor 1 bertemu dengan pangkal vektor yang lainnya. Nah, di sini kita contohkan ada vektor A dan vektor B. Ditanya misalnya kita disuruh untuk mencari resultan dari vektor A ditambah vektor B. Jadi kita gambar dulu vektor A-nya, kita gambar, lalu vektor B-nya kita gambar sehingga antara ujung dan pangkalnya saling bertemu. Perhatikan, ujung dan pangkalnya saling bertemu di sini. Nah, baru kita tarik garis dari pangkal vektor A ke ujung vektor B sebagai nilai panah resultan atau penjumlahan vektornya. Jadi garis yang hitam ini adalah sebagai penanda bahwa ini loh resultan dari vektor ini, penjumlahan vektor ini. Nah, lalu di sini ada resultan dari vektor B plus vektor A. Jadi kita gambarkan dulu vektor B-nya. Kita gambar vektor B, lalu kita gambarkan juga vektor A-nya, di mana ujung dan pangkal keduanya saling bertemu. Lalu kita akan menggambarkan garis atau tanda resultannya dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor yang kedua. Nah, jika diminta resultannya adalah vektor A plus negatif vektor B. Ini artinya vektor A-nya tetap kita gambarkan, vektor B-nya tandanya negatif, berarti vektor B ini harus arahnya kita buat berlawanan. Nah, awalnya gambarnya ke kanan atas. Kita buat dia berlawanan arah, jadi ke kiri bawah, seperti ini. Nah, keduanya dihubungkan, disatukan, sehingga ujung dan pangkalnya saling bertemu. Dan digambarkan untuk vektor resultannya, resultan vektor. Kemudian digambarkan resultan vektornya dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Nah, ini untuk penjumlahan dan pengurangan menggunakan metode poligon. Diperhatikan lagi, jika tandanya negatif, maka arah vektornya menjadi berlawanan arah. Misalnya yang tadinya ke kanan, jadinya ke kiri. Yang tadinya seperti ini, ke kanan atas, kita putar jadi berlawanan ke kiri bawah. Oke, kemudian ada yang kedua metode jejer genjang. Metode jejer genjang adalah metode pangkal ketemu pangkal. Di sini sama dengan contoh metode poligon tadi, ada vektor A dan vektor B. Nah, untuk menggambarkannya menggunakan metode jejer genjang, pangkal vektor A harus bertemu dengan pangkal vektor B. Nah, ini ada resultan dari vektor A ditambah vektor B. Jadi vektor A, kita gambarkan dulu vektor A, lalu kita gambarkan vektor B, di mana pangkal keduanya saling bertemu. Jadi yang bertemu adalah pangkal ketemu pangkal. Lalu, untuk menggambarkan dengan metode jejer genjang, kita gambarkan garis bayang yang searah dengan vektor A dan garis bayang yang searah dengan vektor B. Sehingga membentuk sebuah jejer genjang. Ini perhatikan, membentuk sebuah jejer genjang. Jadi, ketika sudah digambarkan vektor A dan vektor B, kita gambarkan garis bayangnya sehingga keduanya membentuk jejer genjang. Kemudian, untuk menggambarkan resultan vektornya, kita tarik garis dari pangkal-pangkal kedua vektor ke ujung vektor bayangan tadi yang dibuat garis putus-putus. Nah, garis hitam ini adalah resultan vektor A plus B dengan metode jejer genjang. Nah, jika ditanya adalah resultan dari vektor A ditambah negatif vektor B, bagaimana caranya? Perhatikan lagi, yang tandanya negatif, setiap vektor jika negatif, maka arahnya dibuat menjadi berlawanan. Nah, jadi kita gambar dulu vektor A, lalu vektor B kita buat berlawanan. Tadinya ke kanan atas, jadinya ke kiri bawah.
Pangkal ketemu pangkal, jadi antara pangkal vektor A harus ketemu dengan pangkal vektor B. Lalu kita gambarkan garis bayangnya, sehingga membentuk jajar genjang. Kemudian kita lukiskan resultan vektor untuk pengurangan vektor A dan vektor B ini. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada contoh soal. Jika terdapat dua buah vektor seperti gambar berikut, vektor A dan vektor B. Tentukan resultan dari A plus B dan A min B menggunakan metode poligon dan jajar genjang. Kita bahas dulu yang metode poligon. Ditanya resultan A plus B. Berarti kita gambar dulu nih vektor A. Oke, kita gambar vektor A. Lalu kita gambarkan vektor B sehingga ujung dan pangkalnya saling bertemu. Kita gambar, oke di sini ya. Udah pas, seperti ini. Lalu kita gambarkan resultan vektornya. Nah, untuk A min B-nya, kita gambarkan vektor A-nya tetap ya. Yang negatif adalah nilai B-nya. A min B. Yang negatif adalah nilai B-nya. Jadi yang diputar arahnya adalah yang B. Yang tadinya ke kiri, jadinya ke kanan. A-nya tetap, yang B-nya jadi ke kanan, dan pastikan ujung dan pangkalnya saling bertemu. Lalu kita gambarkan resultan vektornya dari pangkal A ke ujung B. Nah, untuk metode jajar genjang, A plus B-nya, kita gambarkan dulu vektor A. Oh, ini kebalik. Oke, ini vektor A. Kita gambarkan dulu vektor A-nya. Nih, kita gambarkan vektor A-nya. Lalu kita gambarkan vektor B-nya. Di mana pangkal harus ketemu dengan pangkal. Lalu kita gambarkan garis bayangnya yang searah dengan A dan searah dengan B. Sehingga membentuk jajar genjang. Lalu digambarkan, lalu kita lukiskan resultan vektor untuk A plus B menggunakan metode jajar genjang. Kemudian untuk A min B metode jajar genjang. Di sini A-nya tetap. Oh, ini kita kebalik. Maaf, kita perbaiki dulu. Oke, di sini A-nya tetap. Oke, A-nya tetap. B-nya menjadi berlawanan arah. Yang tadinya ke kiri, menjadi ke kanan. Oke, ke kanan. Nah, seperti ini. Kita gambarkan garis bayangnya, sehingga keduanya membentuk jajar genjang. Oke, lalu kita gambarkan garis, kemudian kita gambarkan garis putus-putus sebagai resultan vektornya. Oke, ini adalah resultan vektornya. Nah, ini adalah resultan vektornya. Jadi, oke, kita gambarkan dulu vektor A. Searah ya, tetap. Yang berlawanan arah adalah vektor B-nya. Jadi, vektor B-nya jadi ke kanan. Kita gambarkan vektor B, diubah arahnya. Lalu kita gambarkan garis bayangnya. Kita gambar garis bayang. Kita putus-putuskan. Nah, terakhir kita gambarkan garis resultan vektor dari pangkal vektor AB ke ujung garis bayang. Nah, ini untuk menggambarkan dua buah vektor menggunakan metode poligon dan metode jajar genjang. Nah, di sini ada kuis. Dua buah vektor memiliki panjang yang sama, yaitu 4 cm, dengan arah yang berbeda seperti gambar. Gambarkan dan tentukan resultan vektor Z plus Y dan Z min Y menggunakan metode poligon dan jajar genjang. Nah, kita coba dulu satu metode penjumlahan dengan poligon. Z plus Y dengan metode poligon. Kita gambarkan yang Z. Kita gambarkan yang Y.
di mana ujung dan pangkal keduanya harus bertemu ya, metode poligon. Nah, ujung dan pangkalnya saling bertemu. Kemudian kita gambarkan vektor resultannya. Oke, vektor resultannya. Nah, ini jadinya adalah penjumlahan vektor Z dan Y menggunakan metode poligon, di mana ujung dan pangkalnya saling bertemu. Nah, untuk yang penjumlahan dengan jajar genjang, pengurangan poligon dan jajar genjang bisa kalian coba sendiri ya. Kemudian, sebelum kita masuk ke penguraian vektor, kita membahas sedikit mengenai trigonometri. Di sini ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku A, B, dan C. Dengan sudut alfa. Nah, sebelumnya pasti kalian udah sering dengar nih tentang sin, cos, tan. Cuman belum belajar kan? Kita bahas mengenai sin. Sin alfa adalah depan per miring. Demi, depan per miring. Depan sudut adalah AB, miringnya adalah BC. Jadi, nilai sin alfa adalah yang berada di depan sudut dan sisi miringnya. Sisi miring dari sebuah segitiga itu. Kemudian, untuk cos alfa adalah samping per miring. Sami. Di samping sudut adalah AC dan sisi miringnya adalah BC. Tan alfa depan per samping, depan sudut AB per samping. Tan alfa adalah depan per samping. Yang di depan sudut, sisi yang di depan sudut, dan sisi yang di samping sudut. BA per AC. Nah, untuk memudahkan mengingat sin, cos, tan, sin, demi, cos, sami, tan, desa. Nah, ini nanti sudut-sudutnya akan digunakan dalam penguraian vektor dan juga untuk menentukan arah. Kemudian ada tabel sudut istimewa trigonometri. Jika sudutnya 0, sin 0 adalah 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Cos 0 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0. Nah, ini nilai sin dari 0 sampai 1. Kalau nilai cos dibalik. Jadi dari 1 ke 0. Kalau nilai tan adalah sin per cos. 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. 1 dibagi 0, tak terdefinisi. Nah, kemudian cara menentukan resultan vektor. Yang pertama, untuk vektor searah dijumlahkan. Dan untuk vektor berlawanan arah dikurangi. Ini sudah kita bahas di vektor satuan. Jika dia berada pada sumbu X searah, maka dia dijumlahkan. Jika dia berlawanan arah, dikurangi. Nah, untuk dua vektor yang membentuk sudut alfa, maka resultan vektornya dapat dicari dengan persamaan R besarnya nilai resultan vektor sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2 kali AB cos alfa. Nah, tadi kan ada tuh yang kita cari hanya menggunakan rumus Pitagoras. Itu karena sudutnya adalah sudut 90 dan cos 90 adalah 0 sehingga resultannya dapat dicari, besar resultannya dapat dicari dengan akar A kuadrat plus B kuadrat.
Sedangkan untuk mencari selisih dua vektor dapat dihitung menggunakan persamaan. Besarnya vektor A dikurang vektor B adalah akar A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos alfa. Nah, mudah nih ngingatnya. Kalau yang tadi resultan vektor yang dijumlahkan tandanya ditambah, kalau selisihnya tandanya dikurangi. Untuk contoh soal mengenai selisih dua vektor perpindahan memiliki nilai 12 meter dan 8 meter. Jika kedua vektor saling mengapit sudut 60 derajat, maka selisih kedua vektor tersebut adalah. Nah, di sini ada dua buah vektor S1 dan S2. Nilai S1 adalah 8 meter, nilai S2 adalah 12 meter dengan sudut 60 derajat. Ditanya besar nilai selisih antara S1 dan S2. Masuk langsung ke rumus akar S1 kuadrat. Rumus yang ini ya, yang ini. Kalau tadi kan ini AB karena di sini AB. Kalau di contoh soal kita makainya S1 dan S2, tinggal kita ganti AB-nya dengan S1 dan S2. S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat dikurang 2 S1 S2 cos alfa. Sama dengan akar S1-nya 8, 8 kuadrat ditambah S2-nya 12, 12 kuadrat dikurang 2 kali 8 dikali 12 cos 60. Sudutnya 60 ya. Nah, akar 8 kuadrat 64, 12 kuadrat 144 dikurang 192 dikali cos 60 setengah. Dapatlah hasilnya akar 112 sama dengan 4 akar 7. Untuk soal yang kedua, dua buah vektor masing-masing 3 Newton dan 8 Newton ternyata memiliki resultan vektor sebesar 7 Newton. Besar sudut apit antara kedua buah vektor tersebut adalah. Nah, ini udah diketahui nih resultannya berapa. Nilai vektor 1 dan vektor 2-nya sudah. Yang ditanya adalah sudutnya berapa, gitu. Kita pakai rumus resultan vektor. Besar nilai resultan sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Kita masukkan nilai resultannya sudah diketahui 7 sama dengan akar A-nya 3, 3 kuadrat ditambah B-nya 8, 8 kuadrat ditambah 2 dikali 3 dikali 8 cos alfa. Karena yang ditanya adalah sudutnya, jadi cos alfanya jangan diganggu-gugat. Nah, akarnya, di sini ada akar, di sini enggak. Kita kali dengan pangkat 2. Atau akarnya pindah. Jadinya kan 7 kuadrat sama dengan, langsung ini kita kuadratin. 9 ditambah 64 ditambah 48 cos alfa. 49 ditambah 73, 9 ditambah 64, 73, ditambah 48 cos alfa. Nah, kita pindah ruaskan. 49 dikurang 73 per 48 sama dengan cos alfa. Cos alfa sama dengan min 24 per 48. Sama dengan min setengah. Nah, ini baru nilai cosnya. Kita sekarang mau mencari nilai alfanya berapa. Mencari alfanya adalah dengan arcus cos min setengah. Ini bisa kalian cari di kalkulator atau kalian cari di tabel kosinus. Nilai cos yang min setengah itu adalah cos di sudut berapa. Itu ya, bisa kalian cari. Kalau mau cepatnya bisa pakai kalkulator atau kalian cek di tabel sudut kosinus. Nah, itu dapat hasilnya 120 derajat. Kalau kalian cari alfanya, kalau kalian cari di kalkulator, arcus cos ini di kalkulator adalah cos pangkat min 1. Oke, nanti kalau di kalkulator, cos pangkat min 1, lalu dimasukkan nilai min 0,5. Min setengah kan min 0,5. Cos pangkat min 1, min 0,5. Itu dapat hasilnya 120 derajat. Maka besar sudut yang mengapit vektor A dan B adalah 120 derajat. Nah, sekarang ini ada kita. Nah, kemudian kita akan menguraikan vektor.
Nah, kita akan menguraikan vektor dalam dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada vektor F. Oke, vektor F. Nah, vektor F ini harus kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, di sini ada vektor F, kita gambar dulu garis putus-putus. Kita gambar garis putus-putus terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kemudian kita gambarkan vektornya terhadap sumbu X dan vektornya terhadap sumbu Y. Nah, yang terhadap sumbu X disebut vektor Fx, sedangkan yang di sumbu Y kita sebut sebagai vektor Fy. Nah, untuk Fy itu untuk menemukan besarnya vektor F, kita harus menguraikannya dulu. Jadi setelah diuraikan baru kita cari berapa nilai di Fy dan berapa nilai di Fx. Nilai di Fy bisa dicari dengan persamaan F sin alfa, sedangkan yang di Fx bisa dicari dengan persamaan F cos alfa. Nah, kita contohkan. Jika seseorang menarik mobil-mobilan dengan gaya sebesar 40 Newton dan sudut antara tali lantai adalah 30 derajat, uraikan vektor berikut terhadap sumbu X dan Y. Nah, di sini ada vektor F. Di sini ada seseorang menarik mobil-mobilan. Gayanya berapa? 40 Newton. Berarti F-nya sama dengan 40 Newton. Dan sudutnya antara tali dan lantai 30 derajat. Kita harus menguraikan dulu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita gambar dulu garis putus-putus, lalu kita gambarkan tanda panah sebagai penanda vektor Fx dan vektor Fy. Nah, lalu kita cari nilai Fx, di mana F cos alfa sama dengan nilai F-nya adalah 40 Newton, 40 cos sudutnya 30, 40 cos 30 sama dengan 40 dikali setengah akar 3. Sama dengan, ini bisa dicoret, 20 akar 3 Newton. Nah, untuk Fy bisa dicari dengan persamaan F sin alfa. Sama dengan 40 sin 30. Sama dengan 40 dikali sin 30 setengah menjadi 20 Newton. Kemudian ada contoh yang kedua, kita coba. Uraikan vektor di samping terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada F1. Nah, di sini nilai F1 8 Newton, F2 5 Newton. Kita uraikan dulu. Yang F1 terhadap sumbu X, kita gambarkan garis putus-putus terhadap sumbu X. Lalu kita gambarkan panahnya, vektor Fx. Lalu kita gambarkan garis putus-putus ke arah vektor Y, dan kita gambarkan panahnya terhadap sumbu Y. Dan vektor F2 juga terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita gambarkan panahnya. Oke, digambarkan ya di bukunya masing-masing. Kita harus menguraikan F1 dan F2 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita tinjau dulu F1X. Oke. Nah, F1X sama dengan F cos alfa. F-nya 8, cos-nya 30. 8 cos 30 sama dengan 8 dikali setengah akar 3 sama dengan 4 akar 3 Newton. Kemudian F1Y. Rumus persamaan untuk nilai F di sumbu Y itu adalah F sin alfa. Namun diperhatikan. Nah, di sini ada yang kurang nih. Diperhatikan. Vektor F1 berada pada X positif dan Y negatif. Oke, ini kan titik 0 nih yang di tengah. Kalau ke atas tandanya positif, kalau ke bawah tandanya negatif. Perhatikan juga, kalau X ke kanan itu tandanya positif, kalau X ke kiri tandanya negatif. Jadi, 0, ini titik 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ke kiri adalah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Kalau ke bawah, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, gitu, dan seterusnya. Jadi ini diperhatikan untuk F1Y, karena posisinya adalah di negatif, Y negatif, maka ini harus ada tanda negatifnya.
penunjuk arah bahwa dia berada pada sumbu Y negatif. Oke. Nah, berarti ini kita masukkan angkanya. F-nya 8, min 8, sin 30. Sama dengan min 8 kali sin 30 setengah sama dengan min 4 Newton. Tanda negatif ini menandakan arahnya. Arah dari vektor F1Y ini adalah pada sumbu Y negatif. Kemudian F2X. F2X. Kita perhatikan ini dia berada pada sumbu X negatif. Sumbu X negatif. Jadi, kita masukkan di rumusnya ini tanda negatif. Jadi, F cos alpha sama dengan min 5, karena F-nya 5 ya, nih 5. Min 5 cos 60 sama dengan min 5 dikali cos 60 setengah sama dengan min 5 per 2. Oke. Min 5 per 2 Newton. Nah, kita perhatikan lagi yang kita tinjau F2Y. F2Y, perhatikan. F2Y berada pada sumbu Y positif. Berarti di sini tidak ada tanda negatif karena dia berada pada di sumbu positif. Langsung masuk ke persamaan. F sin alfa sama dengan 5 sin 60. Sama dengan 5 dikali setengah akar 3. 5 per 2 akar 3 Newton. Oke. Nah, ini untuk contoh penguraian vektor. Untuk contoh lebih lengkapnya, kita bahas di video berikutnya.